Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita untuk pembahasan materi hari ini mengenai pembubaran persekutuan. Jadi ini saya bagi dua. Jadi ini untuk materi pembubaran persekutuan yang pertama dulu ya, akan kita bahas. Pembubaran persekutuan di sini adalah suatu persekutuan yang dinyatakan dibubarkan oleh para pihak apabila perjanjian bersama yang semula diadakan untuk menjalankan usaha bersama telah berakhir. Jadi pembubaran persekutuan ini telah disepakati oleh para pihak yang ikut andil di dalam perjanjian kerjasama. Faktor-faktor yang menyebabkan pembubaran persekutuan ini ada beberapa faktor. Jadi yang pertama ini A, pembubaran atas dasar perjanjian persekutuan atau Act of the Parties, karena yang pertama itu adanya berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Di dalam perjanjian kerjasama di situ dituangkan lama waktu perjanjian dan ini disepakati oleh para pihak ya. Misalnya di dalam perjanjian tersebut ada 4 sekutu atau 4 badan usaha, maka keempat-empatnya itu menyetujui kapan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian itu berakhir. Misalnya contoh mengadakan persekutuan usaha untuk 1 tahun pengerjaan masa proyek ya. Misalnya dari Januari sampai Desember. Nah di bulan Desember itu tempo waktu pengerjaan proyeknya selesai dan perjanjian dibuat juga selesai pada saat selesainya proyek tersebut dan dituangkan di dalam perjanjian. Yang kedua, persetujuan bersama. Nah, di dalam perjanjian tersebut para pihak menegaskan poin adanya kesepakatan ya apabila misalnya mereka membubarkan persekutuan. Nah, di sini atas kesepakatan oleh para pihak tersebut, maka pembubaran persekutuan dapat dilakukan. Yang ketiga, ini pengunduran diri seorang anggota persekutuan. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam poin perjanjian ya. Misalnya ada di dalam poin perjanjian tersebut ditekankan bahwa apabila salah satu anggota mengundurkan diri di dalam persekutuan ini, maka persekutuan ini dibubarkan atau apa itu redaksinya dan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan para pihak ya, masing-masing anggota persekutuan. Terus yang B, pembubaran atas dasar bekerjanya undang-undang ya, karena tetap kita merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Nah, pembubaran atas dasar undang-undang ini yang pertama itu disebabkan kematian seseorang atau beberapa orang anggota, yang namanya orang meninggal ya, itu kan memang sudah janjinya ketetapan. Nah, apabila meninggal dunia salah seorang anggota atau beberapa anggota, maka gugurlah kewajibannya tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan pembubaran persekutuan. Yang kedua, bangkrutnya seseorang atau lebih anggota persekutuan. Nah, misalnya salah satu anggota atau 2 orang atau 3 orang anggota persekutuan mengalami kebangkrutan karena di dalam persekutuan ini kan mereka tidak murni diikat hanya mempunyai satu usaha misalnya ya. Jadi misalnya ada di beberapa anggota persekutuan itu mereka mempunyai usaha lainnya. Nah, dan misalnya mengalami kebangkrutan. Nah, ini bisa juga menyebabkan pembubaran persekutuan ya, dengan alasan ya salah satunya kalau ya sudah bangkrut berarti kan penopangan modal usahanya itu juga akan berkurang. Yang ketiga, kejadian tertentu yang mengakibatkan tidak dapat bertindaknya persekutuan yang disebabkan perbuatan individu atau salah seorang anggota yang membawa nama persekutuan. Nah, ini bisa mencoreng nama baik ya. Kalau misalnya terjadi salah satu anggota persekutuan keluar gitu membawa nama persekutuan, tetapi dia tidak bertanggung jawab terhadap nama persekutuan yang telah dibawanya, sehingga nama persekutuan tersebut dapat tercoreng. Ini salah satunya ya. Terus yang keempat, ada perang di dalam suatu negara dari salah seorang anggota persekutuan ini force majeure ya. Ini force majeure.
Jadi memang kendala-kendala force majeure seperti itu, seperti misalnya ada perang, ada wabah, ada bencana alam ya, salah satunya seperti sekarang ini ya, pandemi COVID-19 ini menjadi wabah ya, dan kebetulan ini adalah bencana internasional bukan hanya nasional. Nah kalau misalnya terjadi beberapa persekutuan di beberapa salah satu persekutuan dan anggotanya ini yang berbeda negara, salah satu anggota yang ada di negara tersebut misalnya mengalami wabah, sehingga kesulitan tersebut membuat salah satu anggota itu tidak dapat bekerja, maka pembubaran persekutuan itu dapat dilakukan. Yang ketiga ini pembubaran atas dasar keputusan pengadilan. Jadi ada ketidakmampuan seorang anggota untuk memenuhi kewajiban terhadap perjanjian. Jadi di dalam perjanjian kerjasama itu memang tertuang hak dan kewajiban anggota persekutuan. Nah, salah satu anggota persekutuan ini tidak mampu menunaikan kewajiban ya, salah satu kewajibannya misalnya dalam hal menyetor modal, melaksanakan pekerjaan, maka para pihak anggota yang lain itu dapat membubarkan atau menyerahkan ke pengadilan bahwa salah satu anggota ini prestasi ya, tidak menunaikan kewajiban. Yang kedua, ini tindakan seorang anggota yang mengakibatkan tidak adanya keserasian dalam usaha yang sedang berjalan. Jadi pada saat awal dibentuk mereka itu setuju dengan mempunyai visi misi yang sama. Begitu pas sudah berjalan gitu ya, ternyata tidak ada keserasian antara anggota yang satu dengan yang lain ya, namanya saja ini persekutuan ya bersama ya, yang namanya konflik bisnis itu besar kecil ya pasti ada, cuman bagaimana lagi meminimalisir jangan sampai konflik itu bisa menjadi besar tuh. Terus selanjutnya ada perselisihan intern antar anggota, dan ini memang sering juga ditemukan, cuman dapatlah kita minimalisir ya, dan ini bisa menyebabkan terjadinya pembubaran ya atas dasar keputusan pengadilan. Selanjutnya, tidak mungkin lagi mendapatkan keuntungan secara kontinu dari usaha persekutuan. Nah, contohnya misalnya tadi ya di salah satu masalah pandemi COVID-19, banyak beberapa sektor usaha yang memang saat ini bisa dikatakan sampai pengurangan karyawan ya, karena ya itu tadi untuk menjalankan usaha tidak memungkinkan ya. Contoh seperti kayak sektor pariwisata yang saat ini memang sedang dikatakan bisa dikatakan menurun drastis ya, karena itu tadi dengan adanya wabah. Kalau misalnya persekutuan tersebut bergerak di bidang pariwisata, itu karena adanya penurunan omset ya, sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan secara kontinu, maka persekutuan bisa dibubarkan. Terus ada kecurangan di dalam pembentukan formasi persekutuan. Nah, ini ya, terjadi kecurangan ya pasti menimbulkan akan berakibat konflik di dalam persekutuan tersebut. Makanya bisa diajukan ke pengadilan untuk dilakukan pembubaran persekutuan. Jadi ada beberapa persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Yang pertama, ini masalah masuknya seseorang ya atau lebih itu anggota baru. Jika ada anggota baru yang masuk, berarti persekutuan yang lama bubar ya, dan terbentuk persekutuan yang baru karena nambah anggota. Perjanjian persekutuan harus dirubah atau dibuat yang baru dan ditentukan pembagian laba rugi yang baru, karena ada masuk baru ya, otomatis namanya berubah dan perjanjian juga diubah, juga persentase mengenai pembagian laba dan rugi persekutuan ini. Nah, yang pertama itu ada pembelian sebagian hak penyertaan dari anggota persekutuan. Ini saya berikan contoh, ada persekutuan Y dan E, ya.
Nah, ini adalah contoh untuk pembelian sebagian hak penyertaan dari anggota persekutuan. Jadi saya berikan contoh, ada dua anggota persekutuan Y dan E. Ini neraca 1 Desember 2012. Jadi di sini di mana kas itu nilainya 5 juta, ya, piutang dagang 7 juta, aktiva tetap 10 juta, total aktivanya adalah 22 juta. Nah, untuk hutang dagang itu ada 12 juta, modal Y sebesar 4 juta, dan modal E 6 juta. Total pasipa 22 juta. Nah, Tuan S masuk dengan membeli hak Tuan Y setengah, ya, bagian, dan membeli hak Tuan E 1/4 bagian. Maka pencatatan pemindahan hak penyertaan atau modal sebagai berikut. Modal Tuan Y itu menjadi nilainya 2 juta karena dibeli setengah dari dibeli oleh Tuan S itu setengah, ya. Jadi setengah dikalikan 2 juta. Setengah dikalikan 4 juta, jadi 2 juta. Terus untuk modal Tuan E itu 1/4, ya, 1/4 kita kalikan 6 juta, dapatlah hasilnya 1,5 juta. Maka modal Tuan S nilainya adalah 3,5 juta. Nah, di sini ada jurnal pencatatan untuk pemindahan hak penyertaan atau modal, ya, untuk masuknya Tuan S ke dalam persekutuan. Oleh karena persekutuan berubah dari yang YE menjadi persekutuan karena masuknya Tuan S, maka namanya persekutuan YES. Maka neraca per 1 Desember 2012 itu kas nilainya 5 juta, piutang dagang 7 juta, aktiva tetap 10 juta, dan total aktiva 22 juta. Hutang dagang 12 juta, modal Y yang tadinya 4 juta karena setengah kepemilikannya itu digunakan disetor oleh Tuan S, ya, maka 2 juta. Modal E itu tadi 1/4-nya, maka 6 juta dikurang 1,5 juta, 4,5 juta, dan modal S 3,5 juta, maka total pasipa adalah 22 juta. Nah, yang selanjutnya di sini adalah pembelian seluruh hak penyertaan dari anggota sekutu lama, ya. Jika Tuan I ini masuk dengan membeli seluruh hak Tuan Y dengan harga 3 juta, maka pencatatan yang dilakukan persekutuan sebagai berikut, ya. Modal Y itu sama dengan 2 juta, ya, modal I 2 juta. Kelebihan pembayaran dianggap keuntungan pribadi untuk Tuan Y, sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan oleh persekutuan. Karena ada kelebihan 1 juta, itu tidak perlu dimasukkan ke dalam pencatatan karena dianggap sebagai keuntungan pribadi oleh Tuan Y. Selanjutnya, di sini ada penyertaan investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota pemilik yang sama, ya. Nah, untuk goodwill sendiri ini sudah dijelaskan juga ya di pertemuan yang sebelumnya. Untuk goodwill ini adalah bagian aset dalam rencana keuangan perusahaan, ya. Jadi goodwill ini diasumsikan sebagai bagian jumlah setoran modal mula-mula sama dengan jumlah rata modal awal. Ini, ya. Timbulnya goodwill ini ketika pembayaran atau pembelian atas perusahaan lain dengan harga di atas harga pasar, ya, di atas harga aset pasar bersih. Nah, itu sama dengan nilai buku. Selisih yang timbul dinamakan goodwill. Goodwill ini merupakan representasi angka yang lebih besar dari nilai buku yang dibayarkan suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan perusahaan lain, ya. Jadi untuk penyertaan investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota pemilik yang lama itu ada 3 unsurnya. Yang pertama, apabila sebuah perusahaan telah berjalan dengan sukses, maka biasanya kepada anggota baru yang akan masuk dibebani kewajiban, ya. Ini antara lain, yang pertama, bagian penyertaan daripada anggota baru harus dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai bonus kepada anggota pemilik lama. Dan ini sudah merupakan kesepakatan
para anggota lama, ya. Ketentuannya sudah disepakati oleh para anggota. Terus yang kedua, goodwill persekutuan ini harus diadakan dan dikredit sebagai penambahan modal anggota pemilik yang lama. Nah, di dalam akuntansi kan kalau modal dikredit artinya modal itu bertambah. Nah, ini memang kesepakatan ya, kebijakan yang telah dibuat oleh anggota persekutuan. Pemberian bonus kepada anggota pemilik lama. Ini kita berikan contoh untuk pemberian bonus kepada anggota pemilik lama. Berikut ini adalah modal dan pembagian laba pada persekutuan NOA. Ya, keterangan ya, modal N itu 4 juta, pembagian laba rugi 25%, modal O 5 juta, pembagian laba rugi 35%, modal A 6 juta, pembagian laba rugi 40%. Total jumlah seluruh modal 15 juta dengan pembagian laba rugi 100%. Kemudian Tuan H ini masuk dengan menyetorkan modal sebesar 3 juta dan diakui haknya sebesar 15% dari jumlah modal persekutuan yang baru. Nah, modal Tuan H itu adalah 15% dikali 18 juta. 18 juta ini didapat dari 15 juta jumlah modal anggota lama ditambah 3 juta setoran modal Tuan H, ya. Jadi 15% yang diakui haknya, 15% dikali 18 juta sama dengan 2.700.000. Nah, sedangkan setoran Tuan H ini 3 juta. Maka kelebihan haknya kan hanya hak modalnya itu diakui hanya 15%, yaitu 2.700.000. Maka sisanya 300.000 itu dianggap bonus kepada anggota lama. Nah, kelebihan setoran Tuan H ini dibagikan kepada sekutu lama sesuai dengan persentase laba rugi yang telah disepakati. Nah, perhitungannya ini Tuan N 25% kali 300.000 didapatlah 75.000 penambahan untuk modal Tuan N. Tuan O 35% kali 300.000 sama dengan 105.000. Tuan A 40% dikali 300.000 sama dengan 120.000. Maka jurnal untuk mencatat masuknya Tuan H, ini maaf saya salah ketik ini. Masuknya Tuan H. Ya, jurnal untuk mencatat masuknya Tuan H. Oke. Ini adalah kas 3 juta sesuai dengan setoran, modal N itu 75.000, modal O 105.000 bertambah ya, karena modalnya di kredit, modal A 120.000 dan modal H itu 2.700.000, maka totalnya adalah 3 juta masuk ke dalam kas perusahaan. Selanjutnya di sini ada pembentukan goodwill untuk anggota pemilik lama. Dari contoh setoran Tuan H, modal Tuan H di atas, maka goodwill itu dibentuk oleh sekutu lama sebagai berikut. Karena tadi persentase yang diakui adalah 15% ya, maka 100 dibagi 15 kali 3 juta sama dengan 20 juta. Di sini saya bulatkan. Total modal yang sesungguhnya adalah 18 juta. Goodwill yang harus dibentuk 2 juta. Jadi 20 ini 20 kita kurangi 18 ya, 15 setoran lama, 3 juta setoran baru Tuan H ya, kelebihannya ini adalah 2 juta, itu kita bentuk sebagai goodwill. Nah, untuk pembagian goodwill ini disesuaikan berdasarkan persentase kesepakatan laba rugi ya. Tuan N itu 25% dari 2 juta maka 500.000. Tuan O 35% dari 2.700.000 dan Tuan A 40% 2 juta dari 2 juta sama dengan 800.000. Jurnal yang harus dicatat oleh persekutuan adalah di sini goodwill nilainya 2 juta ya. Dan masing-masing modal Tuan N, Tuan O, Tuan A sesuai dengan persentase kesepakatan laba ruginya. Nah, pencatatan kas 3 juta ya, kas masuk 3 juta dan modal Tuan H bertambah sebesar 3 juta. Nah, untuk penyertaan investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota yang baru.
Bonus atau goodwill yang diberikan kepada anggota yang baru timbul suatu penyertaan investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota yang baru. Bonus atau goodwill yang diberikan kepada anggota yang baru timbul karena persekutuan yang ada mungkin mengharapkan adanya keuntungan yang lebih besar apabila calon anggota tertentu masuk ke dalam persekutuannya. Nah, dalam hal ini akan terjadi beberapa kemungkinan. Ya, yang pertama, bagian modal anggota pemilik lama itu akan dikurangi dan diberikan sebagai bonus kepada anggota yang baru, atau goodwill ini harus dibentuk dan dikredit pada rekening modal anggota yang baru. Nah, bagaimana menentukan hal seperti ini? Balik lagi kepada kesepakatan para anggota persekutuan, ya, karena persekutuan kan dia pemiliknya lebih dari 2 orang, ya, karena bersekutu, baik itu perseorangan maupun badan usaha, maka tetap balik lagi kepada perjanjian atau kesepakatan para persekutuan. Nah, yang pertama ini contoh untuk pemberian bonus kepada anggota baru. Persekutuan Tuan N, O, dan A setuju memasukkan Tuan H ke dalam persekutuan dengan menyetorkan modal sebesar 3 juta. Haknya ini diakui 20% dari total modal persekutuan yang baru. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Modal Tuan H 20% ya yang diakui dikali 18 juta. Karena totalnya tadi adalah 15 ditambah dengan 3 juta, jadi 18 sama dengan 3.600.000. Sementara setoran Tuan N itu Tuan H adalah 3 juta. Ya, jadi bonus kepada anggota baru ini 600.000. Ya. Nah, perhitungan pengurangan masing-masing modal pada sekutu lama berdasarkan persentase, ya. Ini berdasarkan persentase yang telah disepakati. Tuan N 25% dikurangi dari modalnya, ya, 600.000 yang telah dihitung ini diberikan. Jadi 150. Tuan O 35%, 210.000, Tuan A 40%, jadi 240.000. Nah, jurnal untuk mencatat masuknya Tuan H ini kasnya bertambah 3 juta, masing-masing anggota lama itu mengalami pengurangan modal, ya, karena modal didebut. Modal Tuan N berkurang 150.000, modal Tuan O berkurang 210.000, dan modal Tuan A berkurang 240.000. Sedangkan modal Tuan H itu dari 3 juta yang disetor, 600.000 itu adalah bonus yang diberikan, maka menjadi 3.600.000. Nah, selanjutnya di sini ada pembentukan goodwill untuk anggota baru. Nah, apabila kelebihan 600.000 dari setoran modal Tuan H ini dianggap sebagai goodwill, maka masing-masing modal anggota lama tidak berubah. Ya, jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam jurnal untuk modal yang perubahan anggota lama. Jadi yang kita catat hanya kas bertambah 3 juta, nilai goodwillnya ini 600.000, dan modal Tuan H sebesar 3.600.000. Oke, sekian untuk materi pembubaran persekutuan yang pertama ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.